Perkenalkan, nama saya Lia Asyaro dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pembelajaran IPS, yang mana materi yang akan dibahas yaitu teori-teori belajar, behaviorisme, dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Nah, poin pertama yaitu pengertian teori behaviorisme. Teori ini merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, bahwasannya dalam belajar itu yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, stimulus itu sendiri artinya apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, teori ini juga sangat mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Terus yang selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh aliran behaviorisme, diantaranya adalah Thorndike, yang kedua Watson, yang ketiga Carroll, yang keempat Edwin Guthrie, dan yang terakhir adalah Skinner. Berikut akan dibahas karya-karya para tokoh aliran behaviorisme dan analisis serta perannya dalam pembelajaran. Yang pertama, teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike di sini, bahwasannya belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Teori ini juga disebut pula dengan teori koneksionisme. Nah, terus yang kedua, teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan bahwasannya belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson ini adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, teori belajar menurut Carroll. Nah, teori ini juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat berpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin bagi hal seperti halnya teori evolusi. Semua fungsi tingkah laku bermanfaat. Terus yang keempat ada teori belajar menurut Edwin Guthrie. Nah, asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon yang lain yang dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap.
Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Adapun saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respons secara tepat. Pembelajar atau peserta didik harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari dalam mengelola kelas. Guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Terus yang kelima, ada teori belajar menurut Skinner. Nah, konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar, harus memahami betul hubungan antara stimulus yang satu dengan yang lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan pada berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwasannya dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu analisis tentang teori behaviorisme. Kaum behaviorisme ini menjelaskan bahwasannya belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang peserta didik dalam berperilaku. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.